Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Atmat Jaya Motor di seluruh belahan dunia, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan keberkahan, dan didoakan oleh orang tua kalian, gitu ya. Dan hari ini saya mau mereview tentang edukasi ya, ini tentang Ford Escape. Sebetulnya sudah jauh hari banyak pertanyaan tentang Ford Escape, cuma saya itu setiap dapat barangnya langsung laku, belum sempat review. Ini tak review dulu. Nah, ini cuma yang agak baru ini. Jadi ini Ford Escape facelift 2000 model ini 2008 hingga 2011. Kemudian 2011 itu ada facelift lagi sampai 2013 dan discontinue untuk di Indonesia, tapi di luar negeri masih ada produksi. Sebelumnya saya ingatkan yang belum sholat dulu. Kalau tadi sudah dengar adzan, silahkan sholat dulu. Ini gampang, ini review rosokan, nanti gampang ini. Nah, oke, yang sudah sholat dulu. Oke, yang sekarang dilanjut lagi ya. Mobil ini tahun 2009 punya saya. Jadi saya jelaskan ini 2008, 9, 10, insya Allah seperti ini. Kalau 2011, 12, 13 itu dia grillnya agak mengecil dan dia ada sarang tawon grillnya. Jadi model yang baru itu malah grillnya sarang tawon. Kalau ini lebih ke arah mewah. Jadi yang baru itu lebih ke arah sporty. Jadi kalau dari depan saya pikir itu, kalau overall yang lain mirip-mirip lah. Iko wong iko lapo kowe. Lihat nah. Masya Allah, tuwek sek dolanan ngono ku. Kecek. Oh, ya wes sik. Terus dari sini, dari bodi samping ya, dari bodi samping dia mirip-mirip untuk yang dari yang tipe yang dulu. Lah ini baut rodanya ada 5, dia sama dengan CR-V ataupun dengan X-Trail atau dengan Innova, PCD-nya sama. Jadi untuk pergantian pelek itu cukup mudah. Dan mobil ini sudah masuk kategori SUV, jadi dia mobil SUV, tapi saya lebih suka membandingkannya dengan X-Trail ataupun CR-V ataupun Grand Grand Vitara. Kenapa? Karena ini penggerak depan dan bensin. Kalau saya bandingkan dengan Fortuner atau Pajero, jangan. Itu kan penggerak belakang dan solar. Kalau ini dia penggerak depan bensin. Nah, sampean muter mas ya. Ini kalau belakang dia sudah disc brake. Pertama yang kalian lihat jika melihat mobil seperti ini teman-teman, yaitu dari sisi bodi dipastikan gini. Jadi gini, sama kono mas. Yo. Dipastikan gini sampan senter kenceng semua. Setelah sampan senter kenceng semua, diketok tidak apa-apa. Kalau sudah sepet-sepet itu wajar karena mobil sudah umur sekian. Tapi mobil ini dari kompetitor yang tak sebutkan tadi, ini adalah termasuk bodi yang paling tebal. Jadi dia punya build quality yang lebih bagus daripada SUV yang saya sebutkan tadi. Terus dilihat bannya. Kenapa kok saya suruh lihat bannya? Karena ban ini cukup mahal. Ini satu biji, ini harganya sekitar 1,4 atau berapa. Apalagi kalau, mohon maaf saya menyebut merek, apalagi kalau mereknya Bridgestone. Ini bannya satu bijinya sekitar 1,5. Kalau saman beli 4 berapa? Kan sudah 6 juta. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau ngolong, kita lihat kolong-kolongnya itu juga penting, tapi insya Allah jarang mobil seperti ini keropos. Saya hampir tidak menemukan, ya mungkin ada tapi jarang banget karena plat bodinya sungguh sangat bagus. Jadi build quality-nya, plat bodi tebal, saya tidak tahu berapa mili tapi ini tebal. Untuk yang 2008 dia sudah model seperti ini. Jadi 2008, 9, 10, 11 modelnya seperti ini. Kalau 2006, 7 masih pre-facelift, belum begitu. Pak Pogal ini dulu pernah punya yang pre-facelift 2006, sempat dipakai sendiri. Dulu 2006, dia Pak Pogal nggih. Sangat nyaman mas mobil ini. Ini mesinnya 2.3. Terus mesin mobil ini 2.3 teman-teman. Jadi dulunya ada yang 2.0, yang tahun 2001, 234 itu ada yang 2.0 dan 3.0. 3.0-nya V6, ini 2.3. Kaca belakang ini tetap bisa dibuka secara terpisah. Jadi kayak Opel Blazer. Jadi gini, sing kanan atau sing kiri ya. Oh, ini bawah. Sing kanan ini sing kanan ini kacas. Nah, ini dia bisa buka satu. Tapi kalau buka langsung bisa. Jadi bisa seperti ini atau dibuka langsung.
Dua-duanya bisa. Terus tipenya mobil ini XLT, tipe tinggi. Ada yang lebih tinggi dari ini, ada namanya XLT Limited. Kalau Limited itu dia belakangnya ini ada tambahan seperti ini, body mold, sama yang samping sini. Yang samping sini ada namanya side kit. Nah, jadi ala-ala body kit gitu ya. Kalau yang lain ada pertambahan di interiornya, dia kalau yang Limited itu wood panel, terus kemudian AC-nya digital. Kalau ini AC-nya analog. Saya pikir Limited dan XLT itu kacanya minor, jadi bukan selisih yang terlalu, jadi tetap minor. Belakang ya kalau bisa skok bagian bekas bagasinya masih cukup bagus, dan ini dia SUV 5-seater seperti kompetitornya tadi, CR-V X-Trail Grand Vitara. Sini Mas, teman-teman. Untuk bahannya ini saya kurang suka karena dia hat plastik. Tapi ada sukanya, hat plastiknya itu kuat. Jadi hat plastik tapi kuat loh, jadi gak gerobiakan. Dan ini karpet tambahannya nggak usah dibahas ini. Ini karpet aslinya, kemudian di bawahnya ada begini, dan ban serepnya ada di bawah sini. Jadi harus buka ini dulu, dan kompartemennya ada di bawah sini sama center Mas ini ya. Nah, ini ban serepnya walaupun tidak full size, tapi ada ban serepnya di dalam situ gitu ya teman-teman. Ini masih loh. Nah, ini seharusnya ada gini nih Pak Pogal ya, ada partisinya, tapi sudah tidak ada ini. Nah, oke. Kalau dari aslinya Mas, maksudnya ada partisinya, cuman ini tidak ada. Nggak ada. Oke. Sensor parkir ini ada, dan ini reflektor atau mata kucing. Kemudian dari samping sini, nah, ini tangki bahan bakar, dan mobil ini bisa diisi bensin premium, pertalite ataupun pertamax. Jadi nggak harus pertamax. Bagusnya diisi pertamax, tapi mobilnya nggak ngalem, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Yang penting kalau punya mobil ini minimal ya, nggak minimal ya, sekitar kurang lebih setahun sekali lah ganti-ganti filter bensin. Nantilah insya Allah gini. Nah, sekarang muter samping sini, dari kiri sama dia ada logo Escape di sini, dan ini atas ini ada roof railnya, ini bawaan dia ala-ala X-Trail. Saya kan bukan nokap mesin nih Mas. Nah, untuk rem jangan khawatir, dia sudah ABS di keempat roda, jadi safety banget loh. Ini mobil gue bannya sih kewandel-kandel. Ini ring 16 ya teman-teman, jadi kayak sama dengan Orsinile apa ya, X-Trail ya. Ini ring 16. Nah, bannya sih api-api rek kayak anyar. Nah, sini Mas, sesuai mobil apapun yang berlampu mika itu dia punya masa umur, tapi insya Allah ini mikanya masih cukup bagus. Gini Mas, kalau lihat mobil ini dipastikan jangan pernah ada nabrak. Jadi pojok-pojokan gini, ini dipastikan ya begini. Jangan pernah ada yang nabrak sampai dilihat sampai delosor ke bawah, enggak apa-apa. Delosor saman ke bawah mobil ini cukup asik karena dia tinggi. Kemudian di atasnya ini dia asli ada gini, asli ada apa ini? Ada peredam, dan ini bawaannya. Kap mesin ada logonya Ford, stempelnya di sini. Oke. Untuk mesin, jadi mesinnya ini 2,3, insya Allah teknologinya Duratec ini. Jadi ada yang 2.0, 2.3, 4 silinder segaris, dan V6. Kalau yang V6 itu setahu saya ada yang versi lama, malah yang di versi 4x4 atau 4x2 yang tahun yang lama, yang 2004 kalau nggak salah 2000. Jadi mobil ini mulai ada 2001 ya di Indonesia ini kayaknya. 1 sampai 13. Jadi 13 itu bukan mobil ini hilang peredaran, tapi dia tidak dijual di sini, dia dijual hanya di luar negeri. Begitu ya teman-teman ya. Untuk BBM mobil ini 19 sampai 111 tergantung pemakaian dan Anda. Artinya apa? Tidak boros. Artinya begitu. Mobil ini tidak boros teman-teman. Malah kalau saya rasakan borosan Innova yang lama, borosan Innova yang belum Euro itu. Saya rasakan irit ini. Kalau dengan Innova Euro mirip, tapi tenaganya jauh. Ini tenaganya tinggi. Tenaganya 150-an HP. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terus gini, untuk mobil ini mobil ini kalau permasalahan jika sampai mengalami overheat, pastikan belikan tutupnya yang original, yaitu ini 120 kPa.
17 PSI, ini tutup yang original. Bila mana tutup ini oblak, misal gak sama, ini gak seken ya, ini seken itu rapet. Bila mana tutup ini oblak, belikan sak boke iki, sak reservoir iki ya. Iki sebuah nek arane apa-apa kotak air banyu iki. Kenapa saya sarankan gitu? Karena saya pernah kejadian tak belikan tutupnya baru di rada oblak tetep muntah DE. Nah, belikan sak ininya. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk spare part jangan khawatir, spare partnya cukup banyak, ada, tapi maksud saya spare partnya lengkap, ada, cuma harganya memang tidak murah. Tapi kalau saya bandingkan dengan CRV dan kawan-kawan juga sama. Nah ini hal-hal kayak gini sering-sering dibersihkan. Nanti panggil mekanik kalau pas servis rutin, soket-soket seperti ini dibersihkan. Nah, jangan khawatir, mobil ini insya Allah tidak akan overheat dan juga aman, karena jadi semua itu tergantung kalian ya teman-teman ya, tergantung rawat apa enggak. Kalau ini soket ke arah ecu insya Allah ini kalau saya nggak salah. Support sekok ini kuat. Untuk kaki-kaki saya pikir sangat kuat. Kaki-kakinya dia dan empuk mobil ini, kaki-kakinya cukup kuat. Dan mobil ini kalau ngomong aja harga skok saya pernah ganti itu sekitar 2 sekian, hampir 3. Artinya apa? Sama dengan skoknya CRV. CRV itu yang Gen 2 itu juga, yang mohon maaf saya sebut merek, misalnya merek Showa itu juga sekitar 2,5. Artinya mirip-mirip dengan kompetitornya. Fog lamp ada, lampu dia belum LED atau apa, masih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, ini untuk mobil ini jangan khawatir, mobil ini banter teman-teman. Saya nyoba itu 0 sampai 100 km per jam untuk mobil ini bisa tembus di angka 13 detik. Sekitar 13 sampai ya 13 detik lah, 13 sekian gitu. Kalau saya baca barunya, mobil ini 0 sampai 100 km per jamnya 11 detik. Jadi yo kurang lebih kayak Pajero sing all new lah. Dari barunya, tapi saya kena dia agak kemunduran sedikit, tapi itu cukup kenceng teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, untuk spare part Ford itu ada. Nah ini yang perlu saya tekankan, untuk spare partnya ada dan nggak sulit kok carinya. Sekarang zamannya online, tapi memang nggak murah, tapi ada. Yang penting kan ada dulu. Tapi saya bilang nggak murah itu kalau dibandingkan dengan kompetitor juga nggak mahal. Jadi kalau dibandingkan dengan produknya X-Trail, produknya si apa itu CRV atau apalagi yang Suzuki Grand Vitara, sepertinya mobil ini terasa tidak mahal. Dan mobil ini ada sunroof yang cukup besar. Nah, interiornya saya ya Mas ya. Interior. Nah ini Pak Pogal ada pesan-pesan yang mau disampaikan apa kira-kira? Yang saya sampaikan yang jelas mobil ini sangat enak, sangat lembut. Selama saya pakai nggak pernah menggoda. Lah itu judulnya. Sing goda sampean sapa? Biasanya kadang bensin kuntek Mas. Duduk kemarin ada yang request bagaimana mobil ini apakah efektif untuk mengangkat muat anak badak. Lah ternyata masih bisa. Kemarin sudah badak Mas. Nah, saiki anak apa? Anak kadal cilik. Anak kadal jenenge Tobil. Nah, ini power window semua seperti ini, dan jika dia ini soft touch dan ini soft touch. Jadi untuk yang di tengah it's okay saya pikir. Nah, kemudian di sini ini untuk sopir soft touch, ini hard plastik dan ini soft touch, dan ini ada pori-pori ini. Joknya memang dia tidak electric seat dan cukup baik. Nah, ini setir. Nah, untuk yang ini untuk yang mirror. Nah, untuk mobil ini, untuk head unit itu dia memang paten, tapi bisa diganti. Dia itu dibelikan frame dulu kemudian diganti, itu bisa. Dan AC-nya kalau yang dia tipe limited dia digital, ada digitalnya insya Allah gitu saya kalau nggak salah ya. Terus yang pasti kalau limited dia wood panel, kalau ini kan silver. Untuk airbag pasti ada, dan mobil ini sangat safety. Overall is mirip-mirip lah sama rasanya sama yang lain. Sunroofnya ini juara. Dia lebih saya sebut dengan moonroof. Naik. Nah ini dia lebih cocok saya sebut ini moonroof. Kenapa? Karena ya ini
kadal masih bisa naik. Nah, ini. Ini besar loh ya saya, tapi ini masih longgar, Mas. Jadi sunroofnya besar. Jangan sampai samakan dengan sunroofnya All New Pajero. Masih lebar ini. Beda. Saya punya All New Pajero, lebar ini. Sama sunroof kayak sunroof Alphard yang di tengah. Jadi kayak moonroof, sunroofnya lebar. Ini salah satu kelebihannya. Kalau teman-teman yang pengen nyalokno Pak Lurah atau nyalokno DPR, cocok mobil ini. Oke, sekarang kita bahas jalan. Nah, ini mau nyoba jalan teman-teman. Kuncinya seperti ini remote-nya masih bawaan dan gini ya teman-teman, remote-nya masih bawaan. Nah, kita coba sekarang start, engine start. Nah, ABS semua dan dalam kondisi mati. Teman-teman, mobil ini punya apa ya, banyak pengalaman ya. Pengalaman teman-teman ini keluhan di dinamo IC. Nah, di saya ini punya keluhan di dinamo IC. Bukan mobil ini, maksudnya banyak teman-teman tuh punya keluhan di situ. Jadi kadang-kadang dinamo IC itu muncul ketip gitu. Nah, itu salah satu keluhan. Terus kemudian dari, tak buka aja kacanya karena di sini cuaca sangat enak. Kemudian dari build quality-nya yang untuk interior ini relatif atos. Nah, atos saya, pokoknya atos gitu ya teman-teman, untuk build quality-nya. Kemudian untuk kenyamanan mobil ini dalam berkendara ini sangat luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan si kompetitornya, ini termasuk paling kenceng nek menurut saya loh ya. Menurut saya ini, tapi sak kenceng-kencengnya gak wani ngepolo gas mobil gitu. Jadi kau kenceng loh. Tapi untuk bahan bakarnya nggak boros. Mobil ini kurang lebihnya kayak Innova yang Euro, saya gitu. Tapi kalau tenaganya teman-teman gak nutut sampean. Jadi mobil ini sekian puluh tahun, belum 10 tahun, 10 tahun jalan, tenaga dari barunya hingga sekarang itu masih tetap, jadi masih nyentak gitu dan greget. Kalau digas itu nyut gini loh. Ini saya nggak nyoba di sini karena ini kan perumahan. Nanti kalau saya nyoba nyut gini kan terlalu berbahaya, membahayakan orang lain nanti. Jok belakang, nah, jok belakang itu dia bisa reclining, bisa rebahan. Jadi jok belakang itu bisa rebahan teman-teman. Ini juga salah satu keistimewaannya. Kalau overall yang lain oke, Matic jangan khawatir, Maticnya kuat mobil ini. Maticnya kuat dan jangan khawatir mogok, Maticnya kuat, insya Allah gitu. Nah ini mudah-mudahan kameranya nggak goyang-goyang. Yang megang nih soalnya iki anak-anak kadal gitu mau. Goyang nggak apa-apa, yang penting mesra. Ini lihat sunroof, masya Allah. Ini tidak hanya sunroof tapi kayak moonroof besar. Pokoknya tidak temu sunroof sebesar ini. Kok iso besar sunroof? Untuk L wiper intermittent apa, saya pikir itu sesuatu yang biasa untuk mobil sekelas ini, dan perlu diketahui ini bukan mobil murah, ini mobil mewah. Untuk ojo lali subscribe. Sing ngopi dhisik. Jadi untuk pajak itu 2,7 2,8 untuk di Jawa Timur sini. Jadi kalau untuk SUV sekelas ini 2009 untuk pajak 2,8 atau 9 di bawah 3 juta itu termasuk angka yang murah, karena CR-V itu 2003 pajaknya segitu. Jadi untuk pajak cukup murah. Kenyamanan ini juara, tapi ini tak bandingkan tadi dengan kompetitornya tadi loh ya. Ini termasuk salah satu yang bagus. Tapi kalau dengan Harrier mohon maaf kalah. Kalau dengan Harrier atau Mazda CX-7 memang kalah. Dia masih asik Harrier. Tapi kan ini kan spare partnya nggak semahal SUV mewah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian dari harga pasar mobil ini masih di angka sekitar 100-an. Saya pikir pasarnya mobil ini di Jakarta, di Kalimantan, atau di Jawa Timur, di Jogja mirip. Kalau pasarnya mobil ini mirip, dan dia tidak ikut goyangnya pasar, dia masih stabil pasarnya. Jadi pasarnya masih cukup baik, dan di seluruh Jawa ataupun pulau lain insya Allah merata. Jadi tergantung kondisi mobilnya ya teman-teman ya. Jadi tergantung kondisi mobil, Anda lihat pajaknya, lihat
ban nih, lihat kaki-kaki nih. Kalau ini insya Allah masih bagus. Untuk mobil saya ini kodenya tip ini, coba lihat ya. Kodenya tip ini kok nggak, saya nggak tahu kodenya berapa. Nanti tolong yang paham tentang anak-anak Ford, saya dikasih kodenya ya. Saya daripada cari-cari. Nanti di kolom komentar ditambahi ya. Dan ini juga berbagi ilmu. Jadi saya pikir cukup reviewnya teman-teman. Jadi tujuan saya review ini adalah berbagi ilmu. Saya bukannya bisa, tapi kita berbagi ilmu. Dan nanti bila saya salah, bisa dikoreksi di kolom komentar dan sebagai untuk edukasi. Dan nanti teman-teman yang sudah punya mobil ini, berpengalaman pakai mobil ini, silakan ditulis pengalamannya bagaimana. Nanti terus yang punya jaringan klub, karena mobil seperti ini, orang punya mobil ini harus saya sarankan untuk ikut klub mobil. Yang punya klubnya Ford Escape, harap mungkin mencantumkan linknya atau apa di bawah, nanti mungkin bisa menambah komunitas supaya apa toh, nambah komunitas, nambah teman, nambah dulur, itu juga saya pikir hal yang positif. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila saya ada salah kata, salah ucap, kepleset omong, dan jika saya salah karena saya bukan ahli. Saya berusaha bikin channel ini untuk mewadahi edukasi, begitu ya teman-teman ya. Dan mobil ini saya pastikan juga saya jual. Nanti masalah harga bisa dicek di review stok saya di Atma Jaya Motor. Oke? Ini cuma channel edukasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa. Pak Pogal, terima kasih yang sudah selama ini mengikuti Atma Jaya. Matur suwun subscribe-nya. Sampun Mas Odi. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.